Kekerasan seksual masih menjadi isu penting bagi kehidupan bermasyarakat. Mengingat beberapa waktu belakangan ini, Indonesia dihebohkan oleh beberapa kasus kekerasan seksual, dan itu tanpa memandang gender bagi korbannya. Untuk itu, di sini saya Davalif Alfarisi Yusri sebagai pemandu jalannya diskusi akan membawakan diskusi yang berjudul Bisakah laki-laki mengalami kekerasan seksual? Sebelum memasuki sesi diskusi kali ini, tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh beberapa teman-teman saya yang akan ikut meramaikan diskusi hari ini. Yang pertama ada Mas Abdullah Sultan Nabil, mahasiswa Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, angkatan 2019. Selanjutnya ada Mas Resnu Ferdianto, mahasiswa Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, angkatan 2019. Berikutnya juga ada Mas Afrian Ardianca, juga mahasiswa Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, angkatan 2019. Halo, halo. Juga selanjutnya ada Mas Dimitrio Normandini, mahasiswa Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, angkatan 2019. Dan ada Mas Yosua Jeria Stefano, mahasiswa Administrasi Negara Universitas Jember, angkatan 2019. Sebelumnya saya ingin tahu pendapat kalian tentang kekerasan seksual itu sendiri. Menurut kalian, kekerasan seksual itu apa sih? Mungkin dari Mas Abdul terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Silakan Mas Abdul. Ya, makasih Dapat buat kesempatannya. Langsung gue bikin singkat saja ya. Kalau kekerasan seksual sih menurut gue itu ya. Jadi segala macam penggunaan konten seksual ya kan, mungkin konten porno atau konten apapun yang ditujukan untuk merendahkan, merendahkan atau mengancam harga diri serta martabat dari korban. Kalau menurut gue sih itu sih. Kalau menurut gue sih pengertian kekerasan seksual itu segala tindakan yang tindakan memaksa orang lain itu untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan seksualitas itu tanpa persetujuan dari orang tersebut. Nah, biasanya kekerasan seksual ini yaitu aksinya itu diikuti dengan tindakan fisik, kekerasan fisik. Nah, adapun bentuk-bentuk dari kekerasan seksual itu yang pertama itu ada aborsi paksa, perkawinan paksa, baru pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemerkosaan, dan masih banyak lagi. Sekian dari aku. Ya, kalau menurut saya kekerasan seksual itu adalah sebuah istilah untuk menggambarkan tindakan-tindakan pemaksaan kegiatan seksual terhadap seseorang. Tindakan ini meliputi pelecehan seksual, dan yang paling umum itu bentuknya adalah catcalling yang terjadi terhadap perempuan, dan juga tindakan seperti meraba atau memegang organ seksual. Itu yang paling umum di Indonesia. Kalau dari gue sih tindakan seksual itu bentuknya banyak ya, bisa menyentuh atau melakukan kontak seksual, catcalling, menyebarkan foto atau video, tapi semua itu baru masuk ke ranah kekerasan seksual ketika dilakukan tanpa konsen atau persetujuan gitu. Iya, setuju. Saya juga setuju mungkin sama teman-teman yang lain. Mungkin saya hanya ingin menambahkan sedikit. Ya, saya mengutip dari laman rri.co.id. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menjelaskan bahwa kekerasan seksual sendiri mengandung arti sebagai serangan terhadap tubuh, khususnya organ seksual, organ reproduksi, dan tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Nah, banyak sekali bentuk kekerasan seksual menurut Ibu Siti Aminah Tardi ini, tapi dirumuskan dalam RUU PKS Komnas Perempuan, merumuskannya menjadi 9 bentuk. Di antaranya adalah pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual,
pemaksaan perkawinan, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, dan pemaksaan aborsi. Ya, mungkin itu menurut saya. Oke. Jadi yang dapat gua ambil dari beberapa argumen dari teman-teman, kalau kekerasan seksual itu adalah sebuah bentuk kelakuan yang terjadi antar individu tanpa adanya konsen dan ditujukan untuk menjatuhkan harga diri bagi korbannya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pria bisa menjadi korban dari kekerasan seksual? Ini menarik untuk pembahasan selanjutnya. Menurut kalian, bisa nggak sih kekerasan seksual itu terjadi pada laki-laki? Ya, silakan Mas Abdul, coba Mas. Kalau dari gue sih tentu bisa ya kan. Cuman permasalahannya kalau gue bilang nih kayak adanya fenomena gunung es gitu. Jadi fenomena gunung es itu gue bukan mencoba untuk menggeneralisir ya. Ya mungkin yang di atasnya itu bagian atasnya itu yang terjadi kepada mungkin tokoh-tokoh publik ya kan, pejabat atau artis-artis ya kan yang terkenal ya kan. Di bawah-bawahnya ini itu kekerasan seksual terjadi pada laki-laki, apalagi khususnya laki-laki kayak orang biasa gitu ya kan. Ada beberapa hal sih menurut gue. Pertama itu highlight dari media, kurangnya awareness sama stigma ya kan. Kalau highlight dari media sih tentu ya kan media ini pasti berpengaruh dong ya kan. Semakin besar media yang highlight kasus ini, makanya semakin kelihatan ya kan, semakin ada dia di atas puncak gunung es ya kan, semakin dapat menarik perhatian berbagai orang ya kan. Dan kedua ini kurangnya awareness ya kan, mungkin apa namanya, banyak laki-laki yang nggak awareness, yang nggak aware gitu kan kalau dia itu jadi kekerasan seksual kan. Jadi mungkin kalau dia jadi korban ya udah, dia nggak nganggap itu jadi apa sebagai sebuah tindakan kekerasan seksual. Yang ketiga itu stigma kalau menurut gue. Stigmanya itu khususnya buat kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki, yang menimpa laki-laki juga ya kan. Mungkin stigmanya itu bisa berupa kayak misalnya kekerasan seksual, misalnya laki-laki menyentuh bagian yang privat dari laki-laki lain ya kan. Nah, mungkin pembelaan pelaku nanti itu cuma candaan, ya, cuma biasa lah, kita main-main aja. Ya, jadi akhirnya kekerasan seksual menimpa laki-laki itu ya udah pasti akan di bawah gunung es aja, nggak kelihatan kemana-mana. Kalau dari gue sih gitu. Ya, setuju ya sama Mas Abdul. Terutama tentang stigma atau stereotip tadi. Jadi apa yang gue rasain sih selama ini kan berita-berita tentang kekerasan seksual itu didominasi yang korbannya itu perempuan gitu ya. Perempuan, di mana-mana berita kalau ada pelecehan seksual di tempat umum misalnya, selalu korbannya perempuan dan perempuan. Mungkin mengapa bisa timbul pertanyaan seperti yang kita bawa hari ini, apakah laki-laki bisa mengalami kekerasan seksual? Ya, jawabannya bisa. Kenapa sampai muncul pertanyaan seperti ini? Mungkin karena ya itu tadi kata Mas Abdul soal media juga ya yang jarang memblow up ketika muncul kasus kekerasan seksual yang menimpa laki-laki. Mungkin dianggap kurang menarik atau kurang mendatangkan traffic seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Jadi kalau ditanya apakah laki-laki bisa terkena kekerasan seksual gitu, menurut saya bisa. Ya kalau dari saya ya, laki-laki itu bisa terkena kekerasan seksual. Namun persentasenya itu bisa dibilang rendah. Ini mengutip dari saya mengutip dari catatan tahunan Komnas Perempuan yang dirilis pada Maret 2021. Itu temuan oleh Komnas Perempuan itu kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan itu sepanjang 2020 itu sebesar 299.911 kasus.
Nah, berarti dari sini itu memang seperti yang dikatakan teman-teman, itu memang yang seperti banyak diberitakan oleh media-media itu memang lebih banyak perempuan. Kalau laki-laki itu sepertinya apa namanya ya, mesti harus di blow up dulu, mesti terblow up dulu baru baru semakin ditangani gitu. Baru kalau untuk apa namanya ada stereotip dari masyarakat, laki-laki kan itu kan kuat, ini aturannya kan kok bisa jadi korban, aturannya Anda yang menjadi pelaku, bukan Anda yang jadi korban. Begitu stereotip dari masyarakat. Begitu pandangan saya. Ya, emang benar sih untuk masalah kekerasan seksual terhadap laki-laki itu mungkin kasusnya jarang karena ya itu tadi terhalang oleh stigma dan kultur masyarakatnya. Kalau di Indonesia kan rasanya masyarakatnya masih nggak percaya gitu. Ah, nggak mungkin lu dilecehin sama cewek, pasti lu keenakan, ya kan? Nah, tapi lain halnya kalau misalkan kekerasan seksual itu terjadi antara sesama jenis, yaitu antara pria dengan pria. Mungkin ini agak susah buat memblow up-nya karena kan masyarakat kita masih nggak percaya gitu sama gitu-gituan. Untuk contoh lainnya, kita bisa lihat yang terjadi di Inggris, itu kasus Rena Sinaga, di mana kalau nggak salah dia terlibat dalam 150 kasus seksual dengan jumlah korbannya mencapai 200 orang, semua itu pria, dan rata-rata korbannya itu merasakan atau mengalami kekerasan seksual tersebut dasar dan kalian tidak sadar. Artinya korban ini sempat bertemu dengan kalian minum-minum di bar atau kemudian diajak ke rumahnya. Setelah itu dibuat tidur dan situlah kekerasan seksual tersebut terjadi. Mungkin itu aja dari gue. Yang lain bisa menambahkan. Ya setuju sama dapat teman-teman bahwa memang ada konstruksi sosial yang membentuk ini. Gitu. Mungkin stigma di masyarakat bahwa laki-laki itu kuat, perempuan itu lebih lemah dari laki-laki. Ini yang membuat apa namanya? Ketika ada korban itu yang ingin speak up atau ingin bersuara. Ketika korbannya perempuan, yang ada hanyalah kerap sekali ya. Mungkin seperti yang teman-teman ketahui, ketika perempuan speak up kerap sekali disalahkan ketika mungkin apa namanya menjustifikasi bahwa perempuan ini mungkin memakai baju yang pendek atau seperti semacamnya itulah, dan itu juga berlaku terbalik bagi laki-laki. Ketika laki-laki yang konstruksi sosialnya stigma di masyarakat bilang bahwa laki-laki kuat, itu apa namanya menjadikan masyarakat itu ekspektasinya bahwa laki-laki itu tidak mungkin menjadi korban seperti itu. Ya, tambahan ya, kalau dari banyak berita itu memang lebih banyak memblow up yang perempuan, kasus pelecehan untuk perempuan. Dan satu lagi itu kalau kekerasan kekerasan ini dia itu nggak memandang gender nggak memandang gender, itu mau Anda laki-laki, Anda perempuan, Anda berpendidikan tinggi, itu nggak ada pengaruhnya. Itu tergantung dari si pelakunya, itu fetisnya mau kemana dia sasarannya mau siapa. Jadi bergantung fetis pelakunya ini juga. Oke. Jadi kalian setuju nih kalau kekerasan seksual itu tidak memandang apapun, baik fisik, verbal ataupun gender bagi korbannya. Setuju. Itu bergantung hanya pada fetis si pelakunya. Nah, untuk saat ini Indonesia kan dihebohkan oleh kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang lingkup institusi pemerintahan, yaitu KPI. Menurut pandangan kalian, apa yang terjadi pada kasus tersebut? Coba silakan Mas Abdul.
Ya kalau kasus yang di KPI itu udah jelas itu murni pelecehan seksual ya kan. Eh, tapi kita berkaca dari statement korban ya kan, soalnya belum ada putusan pengadilan gitu ya. Ya tapi kalau dibilang itu kekerasan seksual menurut gua ya itu ya. Dia kan menggunakan konten seksual ya kan, menggunakan konten seksual untuk menjatuhkan harga diri si korban ya kan. Bahkan di pengakuan korban ya di Twitter itu dia takut itu foto telanjangnya itu disebar kemana-mana ya kan. Ya udah itu sih kalau buat gue itu udah pasti itu kekerasan seksual kalau buat gue itu kayak gitu. Kalau dari gue sih segitu aja. Kalau dari gue sih, sudut pandang gue melihat kasus yang di KPI ini ya gue sangat menyayangkan ya, karena institusi yang dari sehari-harinya itu menyensor yang konten-konten berbau pornografi, tahu-tahu di dalam institusinya sendiri moral-moral dari para oknum-oknumnya itu udah kacau. Jadi ya kayak mana ya dibilangnya, udah menurun, impactnya itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap KPI. Baru untuk kasus yang terjadi terhadap saudara MS ini, itu memang murni kekerasan seksual. Mengapa? Karena dari berita yang dibaca itu pelakunya menganggap itu hanya sebagai untuk candaan. Begini, kalau Anda menggambar mencoret buah jakar orang lain dengan spidol dan itu pada saat kerja, ya kali itu ya kali itu sebuah candaan, men. Itu udah jelas kekerasan seksual. Kalau bercandaan itu bukan candaan, karena itu udah bisa udah merendahkan harga diri, merendahkan reputasi, pokoknya udah fisik sama psikis korban udah drop itu. Baru yang ingin disoroti di sini, korban ini saudara MS ini dia sudah melapor ke salah satu polsek kalau nggak salah polsek Gambir ya. Itu dia sudah melapor, tapi pertamanya itu dia sudah melapor dulu ke Komnas HAM, karena menurut Komnas HAM ini dia sudah masuk ke dalam ranah pidana, jadi Komnas HAM itu menyarankan untuk membuat laporan polisi. Nah, jadi si korban ini melaporlah ke kantor polisi di Polsek Gambir. Setelah sampai di ini korban ini malah laporan ini malah ditolak mentah-mentah, dicuekin begitu. Pihak-pihak dari kepolisian di polsek ini itu malah menyuruh korban ini untuk menyelesaikan secara internal. Jadi ya bagaimana ya, kalau menurutku sih harusnya polsek ini menerima dahulu baru nanti diselidiki lebih lanjut, begitu sih. Saya setuju ya dengan, saya juga turut menyayangkan dan mengutuk. Soalnya saya muak sekali mendengar pemberitaan tentang KPI ini. Kita bayangin bagaimana sebuah institusi pemerintah seperti itu bisa ada kejadian yang sangat seburuk itu dan tidak ada tindakan lebih lanjut gitu ya. Ini jadinya membuka kemungkinan untuk adanya kejadian-kejadian serupa atau bahkan lebih parah lagi ya di institusi KPI sendiri atau mungkin institusi negara lainnya. Iya, setuju. Tapi karena kasus ini masih bergulir ya, kita masih menunggu keputusan dari pengadilan bahwa kebenarannya seperti apa. Seperti yang kita tahu bahwa kasus ini kan kita ketahui dari ketika viral di Twitter ya. Ketika viral di Twitter, mungkin korban ini membuat tweet bahwa dia telah dilecehkan dan korban ini merilis inisial pelaku. Mungkin banyak warganet juga yang merasa simpati dan membela kepada korban tentunya. Ini bisa menjadi sebuah bumerang sendiri menurut saya ya. Ketika mulai dari media sosial, kasus ini kan masih bergulir. Jadi
Jadi seperti pemberitaan yang terbaru, apa namanya, terduga pelaku malah melaporkan balik. Ya, ya bisa saja karena belum terbukti memang. Tapi eh, dengan viralnya di media sosial, korban ini bisa menjadi bumerang bagi korban sendiri dengan bisa dilaporkan dengan UU ITE karena memang apa namanya, belum minim bukti dan tidak ada saksi juga yang bisa memperkuat bukti tersebut. Mungkin itu yang menjadi masalah ketika ada korban yang speak up, apakah harus viral dulu ya biar kita menjadi tahu, apa memang harus dicarikan solusi lah ketika ada korban-korban seperti ini agar tidak terjadi apa namanya, ketika viral di media sosial malah dilaporkan balik dengan UU ITE gitu. Ya, kalau menurut gue kasus di KPI ini cukup menarik ya, karena kejadiannya itu di instansi pemerintahan. Kalau menyinggung perkataan Mas Abdul tadi tentang fenomena gunung es, mungkin ini adalah salah satu bagian atasnya aja. Sementara yang bagian bawahnya tuh kita nggak tahu di instansi mana aja. Yang mungkin kasus ini pernah terjadi juga. Tapi kemungkinan kalau misalkan kasus pelecehan atau kekerasan seksual seperti yang terjadi di instansi pemerintahan lainnya, kemungkinan besar korbannya ini nggak berani laporin karena pelakunya memiliki koneksi atau kekuasaan yang lebih besar di atasnya. Kalaupun korban ini nekat ngelaporin ke polisi, kemungkinan sih ya bakal berakhir dengan penyelesaian secara kekeluargaan atau beritanya hilang gitu aja. Karena ya polisi juga udah stop kasus dengan alasan yang nggak jelas lah kayak gitu. Terus juga menyinggung UU ITE, menurut gue antara terduga pelaku dengan terduga korban ini dalam keadaan yang apa ya, ibaratnya sangat genting gitu. Si terduga korban dia sengaja nyebarin identitasnya supaya laporannya bisa di blow up oleh media. Kalau dia nggak naruh identitas penting para terduga pelaku di postingannya itu, kemungkinan dia nggak bakal bisa kayak gini. Jadi ya cuma dianggap kayak ya tweet biasa aja lah, nanti juga hilang. Sementara kalau dari sisi terduga pelaku, dia kenapa ngelaporin korban? Karena dia tahu dia ini bersalah dalam kasus tersebut. Makanya untuk kelihatan seperti orang tidak bersalah, dia berupaya untuk menyerang balik korbannya dengan UITE dan menganggapnya ini sebagai suatu pencemaran nama baik. Untuk kebenarannya nanti kita lihat aja di pengadilan, biar hakim yang menentukan kasus ini. Oke, seperti yang telah disinggung tentang kelanjutan kasus ini, bahwa belakangan ini diberitakan bahwa korban dari pelecehan di KPI dipaksa untuk mencabut laporan dan tanda tangan surat damai. Menurut kalian gimana? Apakah jika perdamaian itu terjadi, kalian setuju? Coba Ya, Mas Abdul. Nah, kalau gue jelas itu nggak setuju itu malah bisa jadi apa, presiden buruk itu buat ke depan ya kan. Ya mungkin aja pelaku yang terduga pelaku yang di KPI ini mungkin aja jerak ya kan, dia mungkin jerak, dia nggak mau lagi gitu-gitu ya kan, karena mungkin nama keluarganya udah tersebar, nama apa alamat rumah tersebar, nama lengkapnya udah tersebar kan, mungkin mereka kapok ya kan, ini mungkin loh ya. Tapi buat pelaku calon-calon pelaku di masa depan gimana? Mungkin nanti calon-calon pelaku nggak bisa-bisa udahlah, cuman minta maaf ini, cuman bikin surat tanda tangan materai, cuman gitu-gitu doang kan akhirnya apa namanya penyelesaiannya. Kalau buat gue solusinya cuma satu, hukum itu ditegakkan, benar-benar ditegakkan secara konsekuen. Ya nggak boleh ini permintaan maaf damai keluarga ini sampah, ini udah nggak boleh ini buat penyelesaian kasus yang kayak gini. Gak bakal selesai, nanti yang ada malah muncul lagi yang kayak gini-gini lagi, mungkin bisa lebih parah mungkin loh ya. Udah kalau dari gue itu sih. Kalau menurut gue sih yang untuk damai ini sih, kalau menurut gue udah basi, udah setiap ada masalah ya pasti ini untuk damai supaya namanya ini supaya tidak tercemar lebih jauh gitu. Nah, kalau untuk perjanjian damai sih itu kalau dari sudut pandang aku itu nggak boleh.
ini harus tetap dilanjuti terus kasusnya, harus tetap dilanjuti, diproses. Jadi nanti di kemudian harinya jika ada orang yang ingin melakukan kekerasan seksual itu harus jadi berpikir 2 kali untuk melakukan kekerasan seksual ini. Baru untuk yang tadi yang disinggung undang-undang ITE itu iya benar, itu yang benar. Jadi para terduga pelaku ini itu kayak anjing mumpung menggunakan undang-undang ITE ini sebagai counter attack untuk menyerang si korban MS ini. Karena terduga pelaku ini menganggap korban MS ini dia sudah pertama itu menyebarkan identitas. Seharusnya sih memang itu inisial, tapi kan kalau karena ini baru dan foto-fotonya mereka belum nampak, ya harusnya memang memang harus identitasnya dimunculkan ke publik. Jadi orang itu bisa tahu dan waspada terhadap dan orang yang ada di lingkungannya atau yang melihat dia itu bisa waspada terhadap si korban, bisa wanti-wanti begitu. Baru yang kedua itu melakukan pencemaran nama baik. Sebenarnya bukan melakukan pencemaran nama baik. Namanya Anda sudah melakukan kejahatan, disebar, itu bukan mencemarkan nama baik. Yang memang supaya khalayak tahu ternyata di balik sifat Anda yang lugu, ternyata Anda ini seorang predator, begitu. Jadi orang tahu, bisa waspada terhadap Anda. Baru yang dibilang itu melaporkan karena keluarganya dan anaknya itu jadi kena sasaran cyberbullying dari para netizen di Indonesia. Wajar, karena begini, kalau Anda sukses, ya keluarga Anda pasti juga merasakan. Kalau Anda melakukan suatu kesalahan, Anda melakukan buruk, kejahatan, ya pasti keluarga Anda juga yang akan menanggung. Karena itu berkorelasi, men. Begitu dari saya. Ya, kalau menurut gua terkait yang itu yang dipaksa mencabut laporan itu kayaknya gimana ya? Ini kayak semakin menambah citra buruk buat terduga pelakunya gitu. Setelah melaporkan korban dengan UU ITE terus disuruh cabut laporan, ini kan stigma masyarakat terhadap mereka tuh semakin buruk gitu. Wah, ini kemarin dia udah ngelaporin balik, terus sekarang suruh cabut laporan, berarti emang bener nih mereka pelakunya, kayak gitu. Kalau melihat dari segi hukum, ya si terduga pelaku ini dia emang punya hukum untuk melaporkan balik, karena kan identitasnya itu yang seharusnya dirahasiakan atau yang bersifat pribadi nggak boleh disebar, tapi disebar oleh korban. Dia sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan sama di depan hukum, maka dia berhak untuk melaporkannya. Itu dari segi hukum, tapi lo dari segi norma sosial atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, tindakan ini justru malah membuat si terduga pelaku itu kelihatan makin bersalah, karena yang tadi gue bilang, pelaku ini kayak cuci tangan gitu loh. Ya mungkin ya betul. Saya juga setuju. Mungkin saya juga nggak mengerti ya gitu. Kenapa malah terduga pelaku ini malah meminta dengan memaksa korban ini untuk menandatangani surat damai. Saya juga nggak ngerti. Itu menurut saya itu sebagai bentuk ketakutan sendiri ya, si terduga pelaku merasa bahwa dirinya itu memang bersalah mungkin. Tapi saya harap memang kasus ini seharusnya kita tunggu pengadilan memutuskan apakah memang terduga pelaku memang bersalah atau tidak. Mungkin kita menunggu itu ya. Ya, saya sependapat sama Mas Rusno tadi ya. Kalau dibilang dari segi hukum, menurut saya walaupun tindakan terduga pelaku ini memicu marah publik gitu ya dengan melaporkan balik korban menggunakan UU ITE, menurut saya sih sebenarnya tindakannya masih masuk akal ya untuk melaporkan balik dengan dalih menyebarkan identitas gitu ya. Tapi saya rasa dari sisi korban sendiri itu untuk bisa speak up dengan lantang gitu butuh keberanian ya, dan rasanya
hal yang resikonya gede seperti itu butuh keberanian besar yang tidak mungkin bohong, saya rasa. Jadi apa yang korban katakan itu menurut saya sendiri sepenuhnya benar sih. Terbukti dengan sekarang muncul pemberitaan bahwa terduga pelaku memaksa korban mencabut laporan kan. Ini jadi bukti aja sih kalau uh, gimana ya, kayak citra mereka ini jadinya terbukti banget kalau apa yang dikatakan korban itu semuanya benar gitu. Oke. Nah, kita sudah hampir sampai di akhir diskusi kali ini. Menurut kalian, ada nggak sih solusi yang bisa dikasih pemerintah untuk menekan maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia ini? Ya, Mas Abdul, silakan. Ya kalau dari gua sih itu apa namanya solusinya itu yang Udah bang, pertama. paling bener ya itu ya hukum paling bener, udah nggak ada jalan lain. Lanjut mas, gue udah mas. Ya kalau dari apa sih, dari pendapat gua ya, itu solusi untuk semua kekerasan, bukan hanya untuk laki-laki tapi semua, mencakup semua. Itu yang pertama memang harus hukum, terutama itu yang RUU PKS itu ya seharusnya ya harus segera disahkan itu, tentang RUU PKS penghapusan kekerasan seksual itu memang harus benar-benar langsung benar-benar disahkan. Baru yang kedua itu undang-undang ITE. Undang-undang ITE ini kan udah banyak yang memakan korban yang nggak bersalah, tapi karena undang-undang ITE jadi bersalah. Nah, ini memang harus tugas para aparat pemerintahan itu harus memang merevisi yang pasal-pasal karet, itu harus merevisi. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari karena pasal ini karet jadi bisa digunakan untuk ketika dia salah, tapi karena korbannya ini udah menyebarkan identitasnya secara belak-belakan ini, jadi itu digunakan oleh para pelaku-pelaku ini di kemudian hari untuk malah menjatuhkan korban, yang dimana korban ini udah mencoba untuk berani speak up, sampaikan ke media, malah disuruh give up, menyerah gitu. Ya itu sih. Baru yang kedua, yang ketiga, untuk setiap instansi itu setidaknya harus menyediakan kayak krisis center atau layanan aduan begitu. Jadi misalnya jika dia mendapati entah kawannya atau orang lain atau bahkan dia sendiri terkena pelecehan atau kekerasan seksual di instansi tersebut, dia bisa melaporkan lewat layanan aduan ini atau krisis center ini. Begitu dari saya. Kalau dari gue sih rasanya bagi para penyintas kekerasan seksual itu dalam waktu dekat ini kalau mau mengandalkan hukum masih susah ya, karena untuk mengharap keadilan dari korban pelecehan seksual yang perempuan aja yang kasusnya jelas banyak itu masih susah, apalagi kita yang laki-laki. Jadi mungkin solusinya dari gua sih paling untuk kita semua sama-sama jaga diri aja sih, mawas diri, lebih aware ke sekitar gitu, karena susah kalau kita mau ngandelin hukum ya, instrumen hukumnya masih belum jelas, masih abu-abu. Sementara kalau diselesaikan secara kekeluargaan sama pelaku ya untuk apa juga, mereka juga bukan keluarga kita. Jadi rasanya solusi yang konkret itu untuk sekarang masih susah deh. Oke. Iya, menurut saya juga, saya setuju banget sama Mas Dilit bahwa memang karena seperti tadi kan kasus-kasus yang telah dibahas,
ini kekerasan seksual ini tidak memandang gender, jadi membuat kita harusnya lebih aware kepada setiap orang yang kita temui ya. Memang bisa saja terjadi di siapa saja, dan mungkin kita mengharapkan solusi kebijakan dari pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS yang melindungi kekerasan seksual ini. Ya, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah supaya penegakan hukum itu diperkuat lagi. Misalnya dengan mengesahkan RUU PKS sama memberikan perhatian terhadap aparat untuk bagaimana cara mengatasi kasus kekerasan seksual. Kayak yang tadi dibilang sama Mas Yus itu kan pertama si korban datang ke polsek ya kalau nggak salah. Terus kata polisinya itu kayak semacam bercandaan aja. Akhirnya kan malah nggak diproses. Dari sini tuh udah kelihatan banget kalau aparat hukum kita masih awam gitu terhadap kasus kekerasan seksual. Jadi dibilangnya kayak itu bully, itu bercandaan. Jadi yang nggak dianggap serius. Akhirnya mau sampai gimana pun kalau aparatnya nggak dibenerin, ya kasus pelecehan itu bakal terus terjadi. Atau mungkin baru ditangani kalau kasusnya udah viral. Terus yang kedua tuh mungkin kita sebagai mahasiswa bisa memberikan edukasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual. Jadi seenggaknya walaupun kita nggak bisa punya kekuatan hukum, seenggaknya kita udah berusaha menyadarkan masyarakat tentang pentingnya dan bahayanya kekerasan seksual. Oke, dengan demikian untuk akhir diskusi kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan yang dilakukan tanpa adanya konsen serta ditunjukkan untuk menjatuhkan harga diri korbannya. Kemudian untuk kekerasan seksual itu tidak memandang apapun, baik fisik, verbal, ataupun gender bagi korbannya. Itu bergantung pada fetis si pelakunya. Dan solusi yang tepat untuk bisa diambil oleh pemerintah saat ini adalah dengan memperkuat landasan hukum seperti dibuatnya UU PKS yang selama ini telah lama dicanangkan, serta diperkuatnya juga lembaga-lembaga hukum yang adil dan berintegritas dalam membela para korban kekerasan dan pelecehan seksualnya. Sekian untuk diskusi kali ini. Saya Dafalif Alfarisi Yusri, selaku pemandu jalannya diskusi, pamit undur diri.